Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arif dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0537820029. Di sini saya akan menjelaskan kode program saya yang menggunakan merge sort dan counting sort yang mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan merge sort dan counting sort. Di sini saya sudah membuat program merge sort dan counting sort. Di sini saya akan menjelaskan pada program merge sort. Langkah yang pertama untuk membuat merge sort yaitu kita harus membuat memecahkan bagaimana caranya kita memecahkan suatu data dari sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga data tersebut setelah dipecahkan sebelah kiri dan sebelah kanan kemudian didapat kembali dengan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini saya membuat public static void merge sort yang berfungsi untuk memecahkan setiap angka dari sebelah kiri dan sebelah kanan, dan sehingga setelah dipecahkan maka akan digabungkan kembali. Yang pertama, di sini saya sudah memberikan command line pada beberapa kode program saya. Yang pertama, kita membuat if, yaitu kondisi left kurang right ya, dan value-nya yaitu integer min dikurangi left plus right dibagi 2. Jadi biar mid-nya itu didapatkan angkanya. Merge sort array left mid ini memecahkan angka di sebelah kiri. Kalau yang ini tuh menghitung titik tengah, kalau yang ini memecahkan angka di sebelah kiri, jadi angka kirinya dipecahkan, maksudnya itu di random angkanya, terus memecahkan angka di sebelah kanan array mid plus 1 right ya, ini tuh dapat angkanya dari sini. Di sini merge source integer array, integer left, integer right. Di sini setelah kiri dan kanannya dipecahkan, maka yang slide terakhir yaitu menggabungkan kembali dari sisi kanan dan kirinya, sehingga menghitung angka yang kompatibel, yang utuh maksudnya. Di sini saya membuat merge, saya menghitung kembali, yaitu menggabungkan kedua angka sebelah kiri dan sebelah kanan. Misalnya ini saya membuat public static void merge, yaitu integer array, sama kayak tadi, cuman di sini fungsinya itu untuk menghitung suatu angka yang sudah dipecahkan kembali sehingga digabungkan kembali. Yang pertama itu menghitung ukuran dua bagian, yaitu integer n1 sama dengan mid dikurangi left plus 1, yaitu di sini saya akan menghitung sebelah bagian kiri. Selanjutnya ada n2 yaitu right dikurangi mid, yaitu berfungsi untuk menghitung di sebelah kanan. Di sini setelah menghitung, di sini saya membuat array penampung, yaitu untuk menampung angka sementara dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Integer satu dimensi array yang sama dengan new integer n1. Di sini setelah angkanya dibuat, maka angkanya akan masuk ke sini untuk sementara. Langsung selanjutnya ada proses pengambilan data dari kiri dan kanan. Setelah ditampung, maka prosesnya tersebut akan diambil dari sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu ini tuh menghasilkan angka yang paling terbesar terlebih dahulu di sebelah kiri, selanjutnya akan ke sebelah kanan. Di sini saya menggunakan proses for loop, for di dalam for, yaitu integer i sama dengan 0 i kurang n1 i plus plus. Hal ini dapat dari sini, i sama dengan array left plus 1, integer j sama dengan 0 j kurang n2 j plus plus r di sebelah kiri di sebelah kanan, maksudnya untuk menghasilkan angka yang paling besar. Ini proses penggabungan, terus setelah tersebut proses penggabungan descending dari terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini prosesnya itu proses pemilihan data yang paling besar. Di sini datanya itu akan diproses dari yang terbesar ke yang terkiri. Misal yang terbesar itu kan
berapa 87, maka 87 selanjutnya ada 32, 35, 32 dan seterusnya terus ke sebelah kanan. Nah setelah itu nanti akan dilanjutkan proses pemilihan data sisa dari sebelah kiri. Sisa yang di sebelah kiri itu berapa, langsung proses pemilihan data dari sebelah kanan berapa, sehingga datanya itu akan berurutan. Nah maka dari itu setelah dipecahkan dari kiri ke kanan maka akan digabungkan kembali. Terus selanjutnya di sini ada fungsi print array agar tidak mengulang-ulang. Nah selanjutnya di sini akan proses tinggal dimasukkan ke dalam angka, yaitu integer array. Ini untuk angka penampungnya, angka yang randomnya ini bebas, untuk mobil bebas. Ini data sebelum diurutkan, array, print array, data ini masuk ke sini. Data yang ini nanti dia masuk. Terus merge sort ini kan ini setelah data dari kiri ke kanan dipecah terus dimasukkan kembali, maka data akan diurutkan. Maka apabila dijalankan akan berproses seperti ini. Nah ini data sebelum diurutkan sampai ini, terus data setelah diurutkannya kayak gini. Itu yang bersearch. Selanjutnya ada counting sort. Counting sort itu memecahkan dari nilai maksimum ke minimum. Nah itu awal pertama itu di sini counting sort. Kita membuat pemisahan. Awal kita mencari nilai maksimum. Kita cari nilai maksimum. Di sini saya membuat integer nilai maksimum sama dengan array. Dimulai dari kosong ya, maksudnya itu dimulai dari 0. Nah di sini untuk mencari nilai maksimum saya menggunakan for di dalam for, maka di sini saya akan membuatkan kondisi. Maka apabila array lebih dari max, maka maksimum sama dengan array dan maka maksimumnya akan didapat. Maksudnya ada menyimpan jumlah kemunculan tiap angka, itu di sini disimpan kemunculan angkanya, terus menghitung frekuensi kemunculan tiap angka, nanti frekuensinya akan muncul menggunakan for. Selanjutnya ada proses penyusunan kembali dari nilai terbesar ke yang terkecil. Di sini prosesnya, proses penyimpanannya. Nah terus di sini fungsi untuk print array kayak tadi. Maka setelah ini angka-angka tersebut di sini diurutkan, maka akan seperti tadi dari yang terbesar ke yang terkecil, cuman ini menggunakan proses counting sort. Maka setelah dijalankan maka akan prosesnya seperti ini. Maka prosesnya akan seperti ini sama kayak tadi. Maka apabila misalnya ini angka yang terbesar dulu menjadi 100, maka yang terbesar itu akan 100. Kesimpulannya apa? Di sini saya membuat kesimpulannya. Perbedaan proses merge sort dan counting sort terletak pada metodenya. Kalau counting sort mengurutkan dari menghitung kemunculan setiap elemen, kalau merge sort dan membagi dan memecahkan kembali dua bagian, menggabungkan dengan cara memecahkan data menjadi bagian yang kecil. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari tugas 2 yang sudah saya kerjakan mengenai merge sort dan counting sort. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.